Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan wa tuqan ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, syukur kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran akidah di pertemuan yang kelima. Baik, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki materi berikutnya, itu Al-Qiyamah Al-Kubra. Al-Qiyamah Al-Kubra merupakan salah satu kejadian yang harus diyakini oleh seorang muslim, ya, yang mana itu menjadi syarat bahwa seseorang itu termasuk mukmin atau tidak, bagaimana dia meyakininya. Nah, yaitu adalah hari kiamat. Ba'da intihai muddatil barzah, setelah selesai masa barzah. Barzah di sini kita lihat di footnote nomor 2, ya, ma bainad dunya wal akhirah, yaitu masa di mana di antara dunia dan akhirat. Min waqtil maut ilal ba'ts, dari masa kematian sampai kepada masa kebangkitan. Taqumul qiyamatul kubra. Nah, setelah adanya barzah, maka kemudian Allah akan menampakkan, yaitu kiamah kubro, akan tegak kiamah kubro. Fatu'adul arwahu ilal ajsad, dan disitulah nanti ruh-ruh yang telah keluar dari jasadnya akan dikembalikan lagi kepada jasad-jasad mereka karena meninggal, ya. Pada kiamat kubro, maka ruh tadi akan kembali. Allati kana ta'muruha fid dunya, yang mana pada masa di dunia roh tadi mendiami dan memakmurkan, atau yang mengurus, atau yang membersamai jasad-jasad saat di dunia. Tsumma yaqumun nasu min kuburihim, kemudian manusia akan bangkit, yakum min kuburihim, dari kuburan mereka, Rabbil alamin, untuk menghadap Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Ini surat Al-Mutaffifin ayat 3 sampai 5. Ala yadhunnu, dalam footnote di sini, yadhunnu huna yatayaqqanu, yaitu meyakini. Tidakkah mereka, ya, dia mengira atau dia tidak yakin. Ulaika, bahwa mereka semua orang-orang kafir, annahum mab'utsun, mereka semuanya sesungguhnya akan dibangkitkan, ya, akan dibangkitkan. Liyaumin 'adzim, pada hari yang agung, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, manusia akan bangkit dan menghadap Rabb semesta alam. Nah, ini adalah dalil berkenaan dengan hari kiamat kubro, ya. Jadi di dalam syariat kita mengenal ada istilah kiamah sugro dan kiamah kubro, ya. Kiamah sugro itu adalah kiamat yang muncul tanda-tanda kecil sebelum nanti terjadi kiamat besar, seperti meninggal dunia dan lain-lain. Nah, kemudian kiamat kubro ada beberapa macam. Nah, Ustadz coba munculkan hadis Nabi Muhammad SAW dari Hudzaifah ibn Asid Al-Ghifari dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, ittola'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar atau muncul atau datang, ada di antara kita para sahabat Nabi, wa nahnu natadzakaru, dan pada saat itu kami para sahabat Nabi sedang saling mengingat-ingat dan membicarakan sesuatu. Maka kemudian Nabi bertanya, ma tadzakarun, apa yang kalian sedang bicarakan? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, nadhkurus sa'ah, kita mengingat-ingat, kita membicarakan as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Qal, kemudian Nabi berkata, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha, kalian tidak akan kiamat tidak akan tidak akan tegak, ya. Kita dengarkan adzan sebentar. Ya, mohon maaf, kita sedikit break sebentar, ya. Baik,
Kata para sahabat, ya nadhkur sa'ah, kita membicarakan tentang kiamat. Kemudian Nabi menyampaikan bahwa innaha lan taquma hatta tarona qablaha 10 ayat. Dan kata Nabi, kiamat itu tidak akan bisa tidak akan pernah ada hatta sampai kalian melihat sebelumnya ada 10 tanda-tanda 10 ayat. Kemudian fadzakara, Nabi menyebutkan ad-dukhon. Yang pertama adalah adanya dukhon, asap. Kemudian dajjal, kemudian munculnya dajjal. Kemudian ad-dabbah, kemudian munculnya hewan melata. Wa tulu asy-syamsi, kemudian terbitnya matahari min maghribiha, dari barat. Terbit matahari dari barat, padahal matahari biasanya terbit dari timur. Wa nuzula Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, akan turun Nabi Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian salasata khusuf, khusfun bil masyriq wa khusfun bil maghrib. Akan terjadi 3 khusuf, gerhana. Yang pertama gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, ya, gerhana bulan. Kemudian wa akhir dzalik, kemudian tanda yang terakhir yaitu narun, akan muncul api, takhruju minal Yaman, yang keluar dari Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang akan menggiring manusia ke tempat perkumpulan itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Tentang hadis ini yang jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran bahwa nanti akan terjadi kiamat besar, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tanda-tanda, akan muncul tanda-tanda, bahkan beliau mengatakan 10 tanda-tanda tentang adanya kiamat kubro, sebelum kiamat kubro ada. Ini salah satu hadis Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan hari kiamat. Kemudian juga di sini Ustadz memunculkan untuk anak-anak sekalian bahwa salah satu ayat juga dalam Al-Quran yang membicarakan tentang kiamat adalah dalam surat Al-Hajj ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha." Sesungguhnya kiamat itu akan datang. Nah, ini tampak jelas akan datang, la raiba fiha, tidak diragukan kembali, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah yab'atsu man fil kubur, akan membangkitkan orang-orang di dalam kubur. Artinya orang yang sudah meninggal di dalam kubur akan dibangkitkan kembali. Kemudian juga salah satunya lagi ayat dalam surat Muhammad ayat 18, Allah juga menyebutkan fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Nah, ini yang juga perlu kita waspadai. Allah juga menyebutkan tentang kiamat. Apakah kalian akan melihat kecuali saat kiamat itu akan datang, mendatangi kalian, akan mendatangi mereka, ya, baghtatan, secara tiba-tiba. Wah, Masya Allah, faqad ja'a asyratuha, dan sebelumnya akan muncul asyratuha, tandanya seperti yang disampaikan oleh Nabi tadi. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa kiamat itu akan terjadi, ya, dan kiamat itu akan muncul tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat kubro akan muncul sebagai pertanda berkenaan dengan kebangkitan manusia setelah kematian, yang mana nanti manusia alam semesta akan hancur rata, kemudian nanti manusia akan bangkit kembali, semua akan meninggal dunia, kemudian ditiuplah sangkakala, kemudian manusia bangkit dari kuburannya. Gambaran umumnya seperti itu, anak-anak sekalian. Nah, kemudian wahadihi al-qiyamah, inilah yang namanya kiamat. Hiya allati akhbarallahu biha, yang mana yang telah dikabarkan Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil karim, di dalam Al-Qur'an, yang sudah kita tadi
ketahui bersama, ya. Dan itu diantara ayat-ayat yang berkaitan dengan kiamat, ya, banyak sekali berkaitan dengan kiamat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, ya, dan seterusnya. Dan juga wa 'ala lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jama'a 'alaiha al-muslimun, dan para kaum muslimin bersepakat tentang adanya kiamat tadi. Taib. Anak sekalian, ya, itulah gambaran umum berkenaan dengan al-qiyamah al-kubra. Salah satu keyakinan kita adalah meyakini adanya kiamat kubra. Jangan sampai diantara kita tidak meyakininya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, di sini Ustadz juga akan sedikit menyampaikan berkenaan dengan bagaimana alurnya nanti ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, kemudian bagaimana kelanjutannya. Di sini setidaknya Ustadz memberikan gambaran dulu. Nah, ini Ustadz ambil dari internet. Nah, ini salah satu pendapat ulama berkenaan dengan alurnya manusia ini menuju surga atau neraka di akhirat. Perjalanan manusia berada di akhirat, perjalanan manusia dan lika-liku hari akhirat. Insaflah. Nah, ini supaya ingat, ya. Nah, di sini manusia di dunia hidup, kemudian meninggal, ada kafir, ada mukmin, kemudian tiupan sangkakala, ya, semuanya manusia hancur, kemudian dihidupkan kembali, yaumul ba'ats, ya, manusia kembali. Kemudian setelah itu mereka semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, baik mukmin maupun kafir. Nah, setelah itu ini yang membedakan, orang-orang mukmin akan mendapatkan syafaat, ya, dari syafaat, ya, macam-macam syafaat, ya. Ya, kemudian setelah itu orang kafir tidak mendapatkan syafaat, lalu langsung ke penyerahan kitab. Nah, kemudian setelah itu hisab, ya, mukmin dan kafir akan mengalami hisab, kemudian mengalami mizan, timbangan. Nah, setelah itu baru kemudian orang kafir itu langsung masuk neraka. Kalau jelas masuk neraka, ya, jelas hisabnya, timbangannya jelas buruk, ya. Nah, adapun orang mukmin, mereka akan merasakan haud, yaitu telaga Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah untuk orang munafik, ya, dia tidak mendapatkan telaga Nabi. Nah, ini nanti kita jelaskan. Nah, kemudian setelah itu ujian keimanan manusia, ada ujian keimanan manusia. Nah, kemudian setelah itu orang munafik dan orang mukmin akan melewati sirat, ya. Nah, kemudian di situ nanti yang selamat akan masuk lanjut, tidak akan merasakan neraka, yang tidak selamat akan terjerumus ke neraka, mencicipi neraka. Nah, kemudian setelah itu semua orang-orang mukmin akan merasakan yang namanya kontoroh, ya, sebelum nanti masuk surga, yaitu tempat membalas hukuman, kisos di sini. Setelah bersih semua, maka orang-orang mukmin akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga, ya, jannah, ya, surga, jannah. Nah, itu beberapa gambaran tentang perjalanan manusia selama di akhirat. Dan perlu saya sampaikan bahwa para ulama berbeda pandangan berkenaan dengan perjalanan manusia di akhirat nanti. Berbeda-beda urutannya, ya, urutannya. Ada yang mizan dulu, ada yang hisab dulu, dan lain sebagainya. Tetapi semua kejadian itu ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Itu tidak perlu dipertentangkan tentang urutannya, yang penting kita meyakini adanya kejadian tersebut selama memang ada dalil yang syar'i. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, jadi itu yang sementara ini saya bisa sampaikan. Besok berikutnya kita akan membahas tentang perjalanan hidup di akhirat, ya. Di sini ada mizan, ya, kita sedikit ulas al-mizanu hakikiyun. Mizan itu hakikatnya, ya, hakikiyun, ya, yang sebenar-benarnya timbangan, ya, tuzanu bihi a'malul ibad yaumil qiyamah, yaitu yang mana
yang mana manusia nanti amal-amal ibadahnya, amal-amal hambanya Allah akan ditimbang pada hari kiamat. Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka orang-orang yang beruntung. Waman khafat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangannya, timbangan amal baik, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka lah orang-orang yang merugi terhadap diri mereka sendiri, bimakan yudlimun, dikarenakan kezaliman mereka, karena mereka berbuat zalim. Maksiat adalah kezaliman. Baik, mungkin itu dulu anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Jika ada hal yang kurang bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan lewat WA atau besok menunggu ketika kedatangan kalian. Insya Allah hari Ahad kalian datang. Mudah-mudahan lancar semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan urusannya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.